budidayakan dengan membelikan sepasang kambing. Ternyata kambing itu beranak pinak. Lama-kelamaan aku juga belikan sepasang unta, beranak pinak juga. Tiba-tiba si mantan karyawati saya itu datang. Pak, saya mau ambil gaji saya 1 bulan. Oh iya, memang. Saya ingat, tidak pernah saya lupa gajimu itu. Kamu dari mana? Pokoknya ada urusan. Saya perlu uang itu. Semua unta dan kambing yang makan di padang rumput sejauh itu milik kamu semuanya. Tidak, saya hanya mau mengambil gaji saya 1 bulan. Aku tidak mau mengambil yang sebanyak itu. Diceritakanlah, gajimu yang 1 bulan, nak. Tidak mungkin saya ambil, itu adalah keringatmu. Maka aku budidayakan. Belikan sepasang kambing beranak pinak. Belikan juga unta beranak pinak. Jadi semua kambing dan unta itu milik kamu. Lalu diambilnya lah semua kambing unta itu seluas padang pasir itu, tanpa disisahkan 1 ekor pun kepada mantan bosnya yang juga sudah jatuh pailit. Kalau ini ada efeknya buat hamba, mohon pintu gua ini dibukakan. Begitu didorong, menggelindinglah batu raksasa itu, jatuh ke bawah. Selamatlah 3 pemuda itu. Jadi ini pelajaran buat kita semuanya, bahwa dalam posisi kita sedang diintai oleh musibah, seperti sekarang kita akan diintip oleh virus-virus corona yang di sekitar kita. Bergelimpangan mayat di mana-mana sekarang ini. Begitu banyaknya pasien, begitu banyaknya orang yang mati karena COVID. Kita nggak tahu giliran kita kapan. Dalam posisi kita sedang diintip oleh musibah, maka pada saat itu berdoalah dengan melakukan muhasabah apa-apa yang pernah kita lakukan dalam bentuk kebaikan. Bertawassullah dengan perantaraan amal kebajikan itu, saving spiritual itu. Mudah-mudahan itu nanti akan menyelamatkan. Seperti ketiga pemuda tadi. Nah, jangan sampai kita semuanya, yang terutama yang hadir dalam Zoom ini, tidak memiliki spiritual saving. Lakukanlah spiritual saving, walaupun 1, tapi itu sangat mengesankan. Ya, misalnya menyelamatkan suatu keluarga karena kita bantu tidak jadi kebakaran rumahnya. Membantu obat seseorang sehingga tidak jadi mati. Membantu SPP beasiswa kepada anak sehingga orang tuanya itu merasa sangat puas, terbantu, anaknya juga sudah jadi. Membantu pembangunan masjid, berdiri tegak dipakai berjamaah. Membantu pondok pesantren, alhamdulillah sudah banyak santri yang masuk. Itu semuanya contoh spiritual saving yang bagus disebutkan pada saat kita nanti diintip atau didera sebuah musibah. Insya Allah, sebesar apapun musibah, bagi orang yang telah memiliki saving spiritual, tidak akan didera dengan penyakit atau penderitaan yang sempurna. Musibah minimum, bukan musibah maksimum yang akan menimpa mereka. Maka itu jangan pernah merasa rugi manakala melakukan kebajikan. Sebab itu kebajikan mengusir dosa, kebajikan menolak musibah. Innal hasanati yudhibna sayyiati. Sesungguhnya perbuatan baik itu mengusir seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Subhanallah. Yang ketiga, rukun kontemplasi. Jadi kita jangan menganjurkan untuk berlebih-lebihan di dalam beragama, yang biasa kita sebut dengan gulu. Ya. Kontemplasi itu kontemplasi, tetapi jangan sampai dalam kontemplasi itu memaksakan sesuatu yang sesungguhnya itu melampaui batas. Perintah ibadah itu bukan berarti kita harus membunuh diri dengan cara beribadah. Maka itu ada disebut dengan azimah dan rukhsah. Ya, azimah dan rukhsah itu ada kelonggaran dan ada kemudahan. Bagi mereka yang tidak bisa salat berdiri, salat duduk. Bagi mereka yang tidak bisa salat duduk, salat tidur. Ya. Bagi mereka yang tidak bisa bergerak di tidurannya itu,
maka hatinya yang sholat. Itu azimah dan rukhsah. Wajib puasa Ramadan, tapi kalau kita sakit, fidyah untuk amu miskin, fidyah pada orang miskin. Ganti di luar Ramadan. Itu Tuhan Maha Pengampun. Perjalanan kita sulit, lakukanlah jamak dan kasar. 4 menjadi 2, bisa dirafel. Asar majukan ke duhur, duhur ditunda nanti ke asar. Itu namanya azimah dan rukhsah. Jadi agama itu tidak untuk memberatkan hambanya, tapi untuk menenteramkan hati hambanya. Enggak ada ibadah yang tidak bisa dilakukan oleh anak manusia. Sekuat apapun puasa itu, seberat apapun puasa, Allah sudah mengukur. Dia menciptakan anak manusia kok. Jadi kalau ada orang nggak mau berpuasa karena kelelahan, itu membohongi dirinya sendiri. Allah tidak pernah mewajibkan suatu kewajiban kepada hambanya di luar kemampuan daya dukung hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Allah tidak akan pernah membebankan kepada hambanya sesuatu di luar kemampuan. Percayalah apapun perintah Allah, walau itu puasa, itu pasti di atas ambang kemampuan kita. Lain halnya kalau orang sakit, itu excuse, itu pengecualian. Istitna. Nah, beribadah berlebih-lebihan itu tidak dibenarkan, walaupun ibadah itu baik. Ini ayatnya. Qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum. Ini ada 2 ayat seperti ini dalam Quran. Saya kutip hanya 1. Katakanlah, hai ahli kitab. Ahli kitab itu siapa? Yahudi, Nasrani. Janganlah kalian berlebih-lebihan atau melampaui batas dalam beribadah. Ya. Ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum. Jangan melampaui batas di dalam beragama. Ghairil haqqi, ya, yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi'u ahwa'a, dan janganlah kalian itu mengikuti nafsu, walaupun nafsu syahwat untuk salat. Pokoknya aku tidak akan tidur sepanjang malam, salat tahajud, salat lail terus-menerus, itu juga enggak bisa. Salat tidak boleh menjadi penyebab jatuhnya seseorang karena sakit. Maka itu cuma 5 waktu kok salatnya. Itu pun juga sedikit, 4, 3, 2. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat. Ya. Termasuk orang sesat ini adalah beribadah pun juga melampaui batas sebelum Nabi Muhammad. Kalau ada orang beragama tapi mengorbankan dirinya sendiri, ya itu nggak benar. Ada orang beribadah itu saking apanya, dia pecah-pecah kepalanya, dia bentur-benturkan kepalanya, dia lukai badannya, itu bukan. Itu bertentangan dengan ayat ini. Kita nggak boleh merusak diri sendiri kok. Mereka telah menyesatkan kepada kebanyakan manusia dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Jadi ini ayatnya tidak boleh berlebihan. Dalam hadis juga banyak tuh Bapak. Misalnya pernah Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabatnya. Ya, ada di antara mereka, ya Rasulullah, saya pokoknya sudah tidak akan lagi tidur malam. Mau ngapain? Pokoknya saya mau sholat lail terus. Non-stop salat. Saya Nabi, saya Rasul, tapi saya tidak melakukan itu. Pemuda yang lain, saya tidak akan mendekati istri lagi. Pokoknya saya mau khusyuk beribadah, nggak mau terpengaruh oleh lawan jenis. Hei, saya Nabi, saya Rasul, tapi saya berikan hak pada istri saya dan hak saya sendiri. Aku punya anak. Jangan menjauhi perempuan. Nah, kemudian yang satunya, pokoknya saya tidak akan makan siang. Mau kenapa? Saya mau puasa daim, puasa terus-menerus. Ya fulan, saya ini Nabi, saya Rasul, tapi tidak melakukan puasa daim. Puasa yang sepanjang hari, maka minumnya juga di malam hari saja. Nah inilah hadisnya. Atazawwajun nisa
wa akulul lahm wa anamu, aku tidur dan aku bangun, wa asumu wa aftir, aku puasa dan aku buka. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang menolak untuk mengikuti sunnahku, maka dia tidak termasuk dari golonganku. Jadi kalau ada orang beribadah melampaui batas, itu pengingkaran Nabi terhadapnya. Beribadah itu bukan ditentukan selera, tapi ditentukan oleh ajaran syariah. Bapak Ibu. Jadi inilah yang kita bahas pada hari ini. Apa yang dimaksud dengan melampaui batas tadi itu. Islam tidak menganjurkan kita untuk berlebih-lebihan dalam hal apa saja. Ya. Al-umuru, segala urusan itu yang paling bagus itu adalah awsatuha, yang tengah atau yang moderat. Wa in qalla, sekalipun sedikit tapi itu continue. Ya. Itu lebih baik daripada sekaligus. Jadi kayak kita minum obat. Lebih baik ya 3x1 resep dokternya. Jangan 1x3. 1x3 melanggar. Dia lagi mood ya. Pokoknya hari ini saya tidak akan makan siang, tidak akan makan. Puasa saya tuh saya akan sampai besok lah. Biar mati syahid puasa. Mestinya maghrib itu buka puasa, enggak. Saya akan puasa sampai subuh besok. Sampai subuh, enggak. Saya akan putar lagi. Pokoknya sebentar lagi, biar 24 jam aku puasa. Nah, itu tidak pernah dicontohkan Nabi, dan itulah yang disebut dengan al-ghulu, berlebih-lebihan di dalam beragama. Nah, kalau kita beragama tidak boleh melampaui batas. Sama juga kalau berdakwah tidak boleh melampaui batas. Kalau kita sudah sampaikan orang nggak mau ya jangan diteror. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kalian tidak akan pernah bisa memberikan petunjuk kepada yang engkau cintai. Allah lah yang memberi petunjuk itu. Jadi kita hanya menyampaikan. Walau itu anak kita sendiri. Selalu kita suruh salat. Udah setengah dipaksa juga nggak mau. Ya, kalau sudah sampai balik ya udah. Nafsi itu tanggung jawabnya sendiri. Beban kita, tanggung jawab kita sudah selesai. Ya. Kalau kita sudah mengajak orang untuk beriman, beribadah, nggak mau, jangan diledakkan dengan bom. Nabi nggak pernah menggunakan cara-cara kekerasan dalam berdakwah. Nggak ada mati syahid kalau kita lakukan sesuatu dengan mengorbankan orang yang tidak berdosa. Ya. Jadi inilah objek atau rukun muhasabah kita hari ini. Jangan melampaui batas di dalam menjalankan praktek agama. Jangan, wah subuh, mumpung asyik nih. Aku mau jadikan subuh ini 20 rakaat sekalian. Biar sampai pagi. Oh, nggak bisa. Aduh, lagi nggak fix ini. Aku mau jadikan sholat isya saya cuma 1 rakaat. Itu nggak bisa. Ibadah itu nggak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Bukan saja berdosa kalau dikurangi, ditambah pun juga tidak boleh. Ada batasnya. Enak ini puasa Ramadan ini, aku mau tambah deh. Ya 5 hari lagi. Orang pergi lebaran, dia masih puasa. Itu haram berpuasa di hari lebaran. Maka itu ilmu itu penting. Kalau ilmunya nggak ada, maka itu keras bisa beragama itu. Jadi tanda-tanda orang yang ilmunya tidak komprehensif memaksakan kehendaknya dalam beragama. Jadi coba periksa teroris-teroris itu. Background-nya kan dari mana gitu. Itu bukan ulama. Jadi teman-teman semuanya, mari kita bermuhasabah. Ini yang ketiga kan. Yang pertama tadi itu bandingkan kebaikan Allah dan dosa yang kita lakukan untuknya. Yang kedua, ya,
membedakan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, Islam tidak menganjurkan untuk berlebihan. Muhasabah. Ya. Kalau kita sudah mengindahkan ini semuanya, maka satu persatu kita sudah nanti akan masuk ke wilayah ketenangan, kesenangan. Di situlah nikmatnya beribadah. Jangan mabuk. Wah, umum pun dari entah dari mana dengar ceramah dari mana. Tidak tidur semalaman. Sholat, istighfar, nangis. Begitu pagi, pusing dia. Nggak pergi ke kantor. Kenapa? Aku begadang sholat tahajud. Karena dia nggak pergi ke kantor, akhirnya nggak dapat gaji. Ada anaknya, Pak, minta uang untuk bayar SPP. Nggak ada, nak. Hari ini nggak ke kantor kemarin. Itu mudarat itu. Jadi jangan pernah membuat diri kita tuh keasyikan beribadah, tetapi menyebabkan tanggung jawab kita itu terabaikan. Ada orang melakukan perjalanan spiritual yang biasa disebut dengan apakah itu disebut mabit, pergi bermalam ke masjid yang lain di rumah teman-temannya, ataukah disebut dengan safar. Ya, ada lagi menyebut dengan khuruj itu keluar negeri atau keluar wilayah untuk berdakwah. Itu bagus, sah-sah saja, tapi perbekalan keluarga yang ditinggalkan harus lengkap. Kalau tidak, maka itu boleh jadi haram melakukan khuruj. Apa itu haram? Kalau dia pergi, anaknya bisa mati kelaparan, rumahnya nggak dibayar, bisa diusir, mau nginap di mana musim hujan ini kan? Anaknya nggak mati, nggak hidup, pasti mati. Kalau nggak dikasih air susu, ibunya nggak punya air susu. Sementara ibunya nggak bisa kemana-mana karena mungkin kurang sehat. Asyik-asyik pergi khuruj cari ibadah. Ke Afghanistan, ke Pakistan, Uzbekistan, ya, pergi ke Asia, tuh, Asia Tengah, Bangladesh. Khuruj itu penting, tapi pastikan yang ditinggalkan itu nggak ada masalah. Kalau ada masalah jangan. Khuruj itu sunnah, tapi memberi makan anak-anak itu wajib. Beragama yang benar ialah mengedepankan yang wajib, baru yang sunat. Ya. Contoh sekarang, wajib hukumnya untuk memelihara kesehatan, wajib hukumnya juga memelihara kesehatan keluarga, terutama orang tua yang sudah berumur, kakek eyang kita di rumah. Sunat hukumnya pergi ke masjid. Nah, kalau di masjid itu banyak orang, termasuk juga orang yang kita nggak tahu apakah ada virus coronanya atau enggak. Sajadah yang dipakai di situ dipakai batuk, padahal ada virus coronanya di situ. Kita sujud di tempat yang sama, hirup corona itu masuklah ke dalam paru-paru kita. Nggak kena kita, karena kita paru-paru anak muda kan. Jadi OTG tidak ada tanda-tandanya kita. Itu pun juga mungkin virusnya mati. Karena protektor kita itu kuat. Tapi begitu kita selama mencium tangan ibunda kita, eyang kita, lalu ibu kita itu langsung makan, ikutlah virus itu masuk. Karena daya tahan tubuhnya itu kurang, orang tua itu, maka udahlah. Langsung kena coronanya. Begitu masuk rumah sakit, tidak pernah sehat sampai mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kitanya yang nggak kena, pada kita yang bawa corona itu dari luar. Makanya itu, wajib hukumnya mempertahankan kesehatan diri dan keluarga, sunat hukumnya pergi ke masjid. Jangan mewajibkan dirinya pergi ke masjid, tapi konsekuensinya orang tuanya, kakek eyangnya, yang nanti bawa oleh-oleh berupa virus, menyebabkan kematian. Jadi ini usul fikih sekarang harus jalan dalam menyikapi keadaan. Kita seringkali juga
memaki-maki orang. Oh ini kok kita mau pergi ke masjid dilarang. Tapi orang pergi ke mall nggak dilarang. Orang pergi ke bandara ramai itu. Jadi enak kedengeran, provokatif benar tuh. Masa tidak boleh ke masjid tapi bandaranya ramai? Ya, pasarnya, mallnya ramai. Kalau memang pemerintah memihak kepada Islam, ya sama dong. Larang juga orang pergi ke bandara, larang pergi ke mall. Masa kita mau ke masjid juga dilarang? Nah, secara usul fikih Bapak Ibu, boleh jadi ya, pergi ke pasar itu wajib. Sedangkan pergi ke masjid itu sunnah. Bahkan kalau nyata-nyata di masjid itu ada penularan COVID, maka kita nggak boleh ke masjid. Boleh jadi haram ke masjid kalau ada mudarat yang paling besar di situ, dan wajib ke mall. Kenapa wajib ke mall? Ada seorang ibu baru melahirkan, air susunya nggak ada. Maka terpaksa harus menghidupkan anaknya dengan membeli susu. Susu itu ditemukan di pasar atau di masjid? Ya di pasar, di mall. Maka wajib hukumnya pergi ke mall untuk membeli bahan makanan anaknya agar tidak mati. Sunat pergi ke masjid. Karena boleh juga kita sholat subuh di rumah, kewajiban bisa terpenuhi tanpa harus ke masjid. Bandara juga sama. Boleh jadi wajib hukumnya pergi ke bandara, sunat hukumnya ke masjid. Kenapa bandara? Tidak ada pabrik uang di Indonesia Timur. Ya. Pabrik uang itu di sana, di Bekasi sana, di Jakarta. Nah, kalau gajinya orang Indonesia Timur itu tidak dikirimkan ke sana, tidak ada uang beredar di Indonesia Timur, maka seluruh orang Indonesia Timur itu nanti tidak bisa beli beras, mayat bergelimpangan di situ. Maka wajib hukumnya ke bandara untuk mengantarkan uang ke Indonesia Timur. Kalau tidak ada obat-obatan anti corona, tidak ada obat-obatan lain, maka seluruh pasien di rumah sakit di Indonesia Timur akan mati. Pengantaran obat itu harus melalui pesawat, wajib hukumnya ke bandara, sunat hukumnya ke masjid. Karena kalau kita nggak bawa obat-obatan ke sana, kematian pasti akan tinggi. Nah, jadi cara berpikir kita seperti itu. Jangan mempertentangkan. Masa kita pergi ke bandara boleh, mall boleh, pasar boleh, giliran ke masjid kita nggak boleh. Nah, kalau telinga-telinga tidak paham usul fikih, wah ini memang pemerintah sudah nggak benar nih. Ayo kita ngamuk. Nggak bisa. Provokator itu pintar tuh membujuk orang dengan emosi. Padahal kalau orang nggak ke mall, nggak ke pasar, bagaimana bisa makan satu keluarga, keluarga-keluarga yang lain? Bisa nggak kita menanam padi di halaman rumah? Bisa nggak nangkap ikan di depan rumah? Nggak ada, semuanya harus kita ke pasar. Wajib hukumnya ke pasar, sunat hukumnya ke masjid. Jadi itu logikanya. Beragama melampaui batas. Pokoknya walaupun sunat saya harus ke masjid. Apapun yang terjadi, masjid itu rumah Allah, salat itu mulai di masjid. Sudah tahu kalau di situ banyak virus di masjid itu, belum disemprot, begitu dia datang, batuk-batuk pulang. Mati syahid nggak itu? Ada ulama yang mengatakan nggak ada syahid bagi orang yang mati disengaja seperti itu. Ya. Mati syahid itu ialah setelah berikhtiar segala macam, tapi akhirnya kena juga. Itulah yang disebut mati syahid karena virus menular, karena penyakit menular. Oh, aku nggak mau berobat, aku nggak mau divaksin, aku nggak mau macam-macam deh. Biar mati aja. Langsung aku masuk ke surga. Daripada nanti aku hidup, aku nggak bisa menghentikan dosa saya. Aku nggak mau minum obat. Aku mau mati kok. Dari dulu aku minta mati. Kalau perlu aku akan menjadi sukarelawan di
Wisma Atlet di sana tanpa pakai alat. Teriak orang, kenapa nggak pakai masker? Aku kan volunteer, aku kan mau pejuang di sini. Iya, tapi pakai alat enggak. Memang aku cari kematian di sini. Itu bukan mati syahid. Itu mati nekat. Wala tulqu biyadikum ila tahluka. Jangan menceburkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Kalau sudah tahu itu akan ada bahaya, tapi masih melakukan, sementara ada alternatif lain bisa dilakukan tanpa harus mengorbankan diri, maka itulah yang tidak mati syahid. Saya kira inilah Bapak Ibu kontemplasi kita yang perlu kita perhatikan. Beragama yang benar ialah beragama secara wajar dan mengikuti holistik ajaran agama Islam secara komprehensif. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.